Hai sahabat isi, senang berjumpa lagi pada kesempatan ini dan semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersama saya, Mr. Dewarai. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi order taker, di mana sebelum lebih lanjut, saya akan mengulas kembali tentang definisi order taker itu sendiri. Jadi, order taker adalah merupakan kegiatan dari housekeeping department yang merupakan pusat dan semua kegiatan administrasi dan informasi di housekeeping department atau juga bisa disebut housekeeping secretary. Untuk dapat memenuhi harapan tamu selama tinggal di hotel, maka perlu sikap perilaku yang profesional dari masing-masing karyawan untuk lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, seorang petugas order taker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berpengalaman di public area. Maksudnya di sini adalah jika suatu saat ada pertanyaan dari tamu tentang hal yang berhubungan dengan public area, maka secara otomatis kalian sebagai order taker bisa menjawabnya. Yang kedua, berpengalaman di room. Jadi, jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan kamar, baik dari segi servis, dari segi perlengkapan yang ada di kamar tamu, maka sudah tentunya kalian bisa menjawab tanpa ragu, karena kalian sendiri sudah berpengalaman di room. Yang ketiga, berpengalaman di outlet-outlet lain. Jadi, sama juga kalian akan bisa menjawab atau mendeskripsikan outlet-outlet tersebut. Baik jam buka, jam berapa, contohnya misalnya, jam tutupnya jam berapa, beserta lokasinya. Itu yang bisa kalian sampaikan kepada tamu jika tamunya menelpon kalian sebagai seorang order taker jika menanyakan masalah outlet-outlet yang ada di hotel kita itu sendiri. Terus yang keempat, menguasai produk knowledge in or out hotel. Maksudnya di sini adalah kalian sebagai seorang order taker harus mempunyai knowledge tentang wawasan kalian itu sendiri terhadap hotel di mana kalian bekerja, dan termasuk juga informasi-informasi atau knowledge tentang hal yang berada di luar hotel itu sendiri. Jadi suatu saat jika tamunya menanyakan sesuatu tentang apa yang ada di hotel ataupun di luar hotel itu sendiri, kalian akan bisa menjawab apa yang diinginkan oleh tamu tersebut. Terus yang selanjutnya ada komunikasi. Nah, di sini dijelaskan minimal mampu berbahasa Inggris. Nah, kalau bisa berbicara selain berbahasa Inggris, ada kalanya sangat baik juga jika bisa berbicara bahasa Mandarin contohnya, bahasa Rusia, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dan itu sangat membantu sekali dalam operasional, khususnya di order taker itu sendiri. Terus yang selanjutnya, mengetahui tata cara bertelepon yang baik dan benar. Maksudnya di sini adalah bagaimana caranya order taker untuk berbicara kepada tamu. Mulai dari cara mengangkat telepon seperti apa yang disampaikan, cara mengakhiri pembicaraan dengan tamu itu seperti apa, itu perlu dipahami. Terus yang berikutnya ada administration skill. Jadi sudah tentu sebagai seorang order taker harus mampu menjalankan yang namanya administrasi. Seperti itu. Karena yang tugas pokok seorang order taker sudah tentunya mengurus segala administrasi yang ada di housekeeping itu sendiri. Terus yang terakhir, mampu mengoperasikan komputer. Sudah tentunya seorang order taker itu akan dibantu dengan alat komputer yang ada di depannya, ya, di mejanya itu. Jadi itu sebagai alat bantu seorang order taker untuk menginput data, menerima data, ataupun mengolah data yang berhubungan dengan administrasi housekeeping itu sendiri. Oke, sahabat isi. Di sini ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi juga oleh seorang order taker. Di antaranya ada sikap profesional.
Jadi seorang order taker harus mempunyai sikap yang dapat mencerminkan pribadi diri atau mewakili perusahaan atau hotel dalam melayani tamu, seperti penampilan yang menarik, rapi, serta menggunakan uniform kerja yang lebih bersih dan rapi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terus yang berikutnya ada ramah atau friendliness, yaitu seorang order taker harus selalu melayani tamu dengan penuh keramahan. Selalu menyapa tamu dengan menunjukkan sikap yang sangat antusias dalam melayani pembicaraan dengan memandang langsung ke tamu itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada sopan santun atau courtesy. Jadi seorang order taker di sini harus benar-benar memperhatikan apa yang diinginkan oleh tamu, serta menghormati tamu secara wajar, serta selalu menyebut nama tamu pada saat bertemu untuk menunjukkan bahwa kita selalu memperhatikan tamu di setiap saat. Atau disilakan selalu itu calling guest by name, dan itu sangat-sangat penting sekali terhadap pelayanan yang ada di hotel. Terus yang selanjutnya ada empati. Nah, di sini sebagai seorang order taker harus memahami perasaan tamu dalam situasi apapun, tetapi tetap menyelami keadaan tersebut dengan sikap yang tidak ragu-ragu tanpa menunjukkan sikap berlebihan kepada tamu itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada tanggung jawab. Sebagai seorang order taker harus dapat mengambil tindakan dengan tepat serta mencari jalan keluar yang tepat untuk kepuasan tamu sebagai rasa tanggung jawab yang penuh sebagai seorang order taker. Terus yang terakhir ada fleksibel di sini. Jadi seorang order taker harus memperlakukan tamu sebagai pribadi seutuhnya serta ikut memberikan saran dan jalan keluar yang dapat diterima oleh tamu. Oke sahabat isi semua, order taker akan langsung berhubungan dengan tamu. Karena itulah diperlukan seseorang yang sudah memiliki keahlian untuk menghadapi tamu. Karena tidak semua tamu akan menyampaikan keinginannya dengan cara yang baik. Bagaimanapun cara tamu menyampaikan keinginannya, order taker harus dapat menjawab permintaan tersebut dengan cara yang baik. Cara order taker memberikan kualitas pelayanan kepada tamu. Di sini ada beberapa hal yang perlu ditekankan dan diketahui untuk sahabat isi semua. Jadi cara order taker memberikan kualitas pelayanan kepada tamu itu diantaranya adalah membaca keinginan tamu dengan memberikan perhatian penuh tentang apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Terus yang selanjutnya, memilah-milah atau memisahkan apa yang diinginkan oleh tamu tersebut dengan tepat. Yang selanjutnya, memecahkan persoalan secara bersama untuk mencari jalan keluar yang baik. Terus, memberikan pelayanan yang baik kepada tamu sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya, menindaklanjuti semua persoalan yang timbul dan memastikan kembali bahwa tamu akan merasa puas dengan pelayanan kita. Dan yang terakhir, mengatasi keluhan tamu dengan sikap yang ramah dan membantu. Oke sahabat isi, kegiatan order taker memang banyak melibatkan komputer dan perangkat elektronik lainnya seperti telepon, ya, serta membuat buku log untuk setiap kegiatan operasional. Sebagai petugas order taker harus memiliki kemampuan memilih tingkat urgensi dan jiwa kepemimpinan. Mampu memutuskan kasus-kasus, misalkan berlangsung banyak pesanan layanan yang overload. Petugas order taker harus dapat melihat urgensi dari situasi tersebut. Jadi, sebagai seorang order taker, kira-kira mana yang menjadi urgensi atau tingkat urgensi yang sangat-sangat penting, itulah yang harus diutamakan dulu. Dan tetap harus memfollow up atau menindaklanjuti semua informasi-informasi ataupun hal yang lainnya yang harus diselesaikan di hari itu juga. Dan kalaupun tidak bisa, dan itu akan di handover sama shift berikutnya. Sahabat isi, selain tugas yang sudah saya paparkan tadi, ada juga tugas lainnya, seperti menangani lost and found, di mana order taker akan mencatat semua barang-barang tamu yang tertinggal di dalam kamar
ataupun di public area. Sebelum saya lebih lanjut membahas masalah ini, ada kalanya saya harus memberikan definisi lost and found itu apa. Jadi, lost and found itu adalah barang temuan milik tamu yang ditemukan di dalam kamar ataupun di public area. Itu adalah definisi daripada lost and found. Jadi, order taker terlibat juga di dalam lost and found tersebut. Oke, sahabat isi. Jadi, perlengkapan kerja order taker sekarang, di mana kita bisa bagi menjadi dua di sini, dalam bentuk formulir dan dalam bentuk alat. Dalam bentuk formulir, di sini tertera ada order taker logbook, ada lost and found logbook, lost and found form, work order, key control logbook, dan untuk bagian alat ada komputer system, telepon switchboard, ya, ada HT, ada hotel information, whiteboard, key drop, note, or fan. Oke, sahabat isi, saya akan jelaskan sedikit di sini tentang formulir dan alat-alat yang digunakan oleh order taker saat bekerja. Yang saya ulas yang pertama di sini adalah order taker logbook. Jadi, order taker logbook itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat segala bentuk informasi yang masuk ke order taker. Baik berupa request tamu contohnya, terus mencatat komplain-komplain yang datang dari tamu atau departemen lain, ya, dan informasi-informasi lainnya. Nah, itu dicatat di dalam order taker logbook. Terus yang kedua ada lost and found logbook. Jadi, buku yang digunakan untuk mencatat semua barang-barang lost and found yang ditemukan di area hotel, ya, yang sudah diserahkan oleh penemunya ke order taker. Nah, maka dari itu semua bentuk temuan barang-barang tamu yang ditemukan di area hotel itu akan diserahkan kepada order taker. Nah, order taker disinilah yang akan menginput ataupun mendata barang lost and found tersebut di dalam logbook. Terus yang berikutnya ada lost and found form. Nah, di sini berbeda dengan lost and found logbook. Kalau lost and found form di sini adalah lembar kertas yang berisi nama penemu, terus ada jamnya di sana, terus ada hari, tanggal, dan deskripsi barang yang ditemukan. Itu akan diserahkan kepada pihak penemu, satu lembar, ya, satu lembar akan diserahkan kepada pihak penemu dan akan menjadi hak milik si penemu jika masa penyimpanan barang lost and found itu sudah berakhir. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir ada key control logbook. Nah, untuk key control logbook itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya semua kunci yang dipinjamkan saat proses pekerjaan sedang berlangsung. Nah, semua itu kunci-kunci itu semua akan di-input datanya, baik masuk keluar masuknya kunci tersebut di dalam key control logbook. Nah, untuk alat sekarang akan saya jelaskan sedikit juga tentang yang pertama ada komputer sistem di sini. Jadi, komputer sistem itu adalah komputer yang digunakan order taker dalam pekerjaannya yang berfungsi menerima input, memproses input, dan informasi-informasi lainnya. Nah, kalau telepon switchboard itu adalah sistem telekomunikasi yang digunakan dalam jaringan telepon switch publik untuk menghubungkan sirkuit telepon untuk membuat panggilan antara pelanggan ataupun pengguna ataupun pertukaran kedua-duanya. Terus ada telepon. Nah, telepon seperti telepon biasa yang kita lihat setiap hari. Terus kalau HT atau handy-talkie itu saya yakin kalian sudah tahu seperti apa, ya. Jadi handy-talkie itu alat komunikasi yang bersifat dua arah yang mirip seperti telepon genggam, ya, di mana bisa difungsikan untuk
melakukan suatu komunikasi lebih dari 2 orang. Itu handy-talkie. Terus kalau hotel information itu adalah sesuatu yang berbentuk informasi terhadap hotel dan semua fasilitas-fasilitas dan juga nomor-nomor telepon penting misalnya. Seperti itu. Dan informasi-informasi lainnya itu biasanya ada di dalam suatu buku panduan di mana itu akan diterbitkan langsung oleh HRD biasanya, di mana itu akan di-provide atau dibagikan kepada staf-staf yang baru masuk atau join di hotel tersebut sebagai pegawai atau staf. Terus ada whiteboard di sini. Whiteboard ya, papan putih seperti itu ya, papan tulis di mana itu order taker akan melakukan suatu proses tulis menulis di sana dan sifatnya temporary atau bisa dihapus seperti itu. Itu whiteboard. Oke, terus yang selanjutnya ada key drop. Key drop itu adalah sebuah alat atau tempat di mana untuk meletakkan kunci atau menaruh kunci semua yang dipergunakan saat proses pekerjaan sedang berlangsung. Dan yang terakhir itu ada note atau pen di mana itu ada buku catatan kecil ya, dengan dibantu beberapa pensil atau pulpen seperti itu. Oke, sahabat isi. Nah, itu penjelasan-penjelasan mengenai perlengkapan kerja order taker. Oke, sahabat isi. Proses kerja dalam housekeeping order taker terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, permintaan pelayanan tambahan dari tamu. Yang kedua, penyampaian ke staf yang bertugas. Yang ketiga, proses tindak lanjut. Dan yang keempat, pengecekan permintaan tamu. Oke, sahabat isi. Jadi, ulasan yang saya bisa sampaikan di page ini adalah, jadi permintaan pelayanan tambahan dari tamu, maksudnya di sini adalah jika tamunya meminta sesuatu, maka order taker harus menyampaikan kepada stafnya yang bertugas, seperti itu. Oke, untuk segera dilayani permintaan tersebut. Dan setelah itu, order taker harus memastikan bahwa permintaan tamu tersebut sudah dilaksanakan oleh staf yang bersangkutan. Ya, dan order taker harus melakukan pengecekan permintaan tamu tersebut dengan cara menelpon balik tamu agar permintaan tersebut sudah ditangani oleh staf yang bertugas tadi. Seperti itu. Oke, sahabat isi, saya harap sudah jelas dari penjelasan tadi. Oke, sahabat isi semua. Jadi, demikian pemaparan materi order taker untuk kesempatan kali ini. Dan semoga pemaparan saya bermanfaat. Oke, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.